Berjumpa kembali ya, kita dalam bahasan mengenai ketika Allah bercermin. Pada bab 1 ini di pelajaran kelas 5 kita akan membahas beberapa hal. Adapun tujuan pembelajaran memahami diri sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah. Ini yang kita akan dapat tujuan pembelajaran kita. Kita paham diri kita sebagai perempuan atau laki-laki, itu semua adalah citra Allah. Kemudian yang kedua, kita mampu menjelaskan manusia sebagai citra Allah. Lalu yang ketiga, tujuan kita memahami tujuan Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki atau perempuan seturut citranya. Ketika Allah bercermin, tujuan yang keempat menjelaskan perbedaan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Apa kelebihan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan bebatuan? Baik, kita mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Mr. Turis Keren. Masih tema yang sama dalam channel saya, tutorial, inspirasi, dan pengajaran. Saya ringkas menjadi 2, tutorial dan pengajaran, belajar berbagi dan bersyukur, menginspirasi hidupmu dan saya. Milikilah syukur, hidup Anda berlimpah. Itu adalah suatu inspirasi yang dibawa oleh channel ini, dan hidup kita bermakna bila dihidupi bersama dan untuk Anda. Oleh karena itu, mari kita selalu belajar berbagi dan bersyukur supaya kita bisa menjadi pionir, bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Mohon doanya supaya satu hari satu video Turis Keren. Berbagi itu indah, berbagi itu berkat, berbagi kepada Anda supaya kita sama-sama berubah, kita sama-sama berkembang. Semoga hal-hal yang saya bagikan membawa inspirasi bagi sesama dan banyak orang. Yang pertama, dari kutipan Kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, dalam satu paragraf ini atau satu ayat ini itu mengandung banyak unsur, mengandung banyak makna. Ketika Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia itu siapa? Laki-laki dan perempuan. Diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Nah, ini perlu kita cermati dulu. Ayat ini adalah ayat kunci untuk memahami ketika Allah bercermin. Ya, Kejadian 1 ayat 27. Nah, unsur apakah yang ada di dalamnya? Yang pertama, gambar manusia secara fisik, bahwa manusia itu ya digambarkan secara fisik mirip dengan Allah. Ya, baiklah kita ciptakan manusia seturut gambar kita. Tapi juga bukan hanya gambar secara fisik, manusia juga ya diharapkan
perilakunya, sikapnya. Ketika Allah memberi manusia itu kuasa, ya, mirip dengan Allah, Allah yang baik. Manusia diberi kuasa, daya cipta, dan karsa. Artinya berpikir dan berkehendak bebas. Dengan daya ciptanya manusia dapat berkreasi, manusia dapat mencipta, sama seperti Allah. Allah menciptakan hujan badai yang besar. Manusia juga bisa menciptakan hujan. Manusia bisa menciptakan hal-hal baru. Ya, baik, kita teruskan. Dengan kehendaknya manusia tidak terikat dengan lingkungan dan alam di sekitarnya. Manusia tidak terikat dengan lingkungan dan alam di sekitarnya. Seketika dia bosan, dia bisa pindah kemana dia mau. Seketika dia tidak suka di suatu tempat, dia bisa pindah ke tempat lain. Manusia tidak terikat. Manusia itu mempunyai kehendak bebas. Ya, bahkan Allah tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada manusia. Nah, ini titik penting di sini ya anak-anak. Kalian perhatikan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Binatang tidak membuat hal-hal baru, tapi manusia bisa membuatnya. Manusia bisa membuat rumah, hujan, komputer, dan sebagainya. Itulah kehebatan manusia dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Nanti kita rangkum di bagian akhir. Kita lanjutkan dulu. Manusia juga diharapkan sebagai citra Allah, menunjukkan kebaikan-kebaikan Allah. Artinya, manusia bukan hanya mirip secara fisik, tetapi juga manusia mirip secara perilaku sikap, sebagai perpanjangan atau cermin Allah yang baik. Sehingga ketika orang melihat perbuatan baik orang lain, ia menemukan gambar Allah pada diri orang itu. Pernahkah kamu mendengar? Pernahkah kita mendengar? Apakah engkau Allah kepada para santa atau santo? Karena di dalam diri mereka banyak terlihat gambar-gambaran Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang terlihat dalam diri orang itu. Dengan menemukan kebaikan pada sesama kita, pada orang lain, pada teman kita, orang tergerak untuk bersyukur dan memuliakan Allah. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat Allah, lihatlah dalam diri sesama yang mencerminkan Allah yang baik. Ya, kebaikan-kebaikan itu berasal dari Allah. Nah, betapa mulia nama-Mu ya Allah di seluruh bumi. Beberapa catatan yang bisa kita pahami sebagai pengantar di sini adalah, yang pertama, kita sadar sepenuhnya bahwa kita adalah laki-laki, bahwa kita adalah perempuan. Seutuhnya. Dengan tujuan dan maksud dari Allah untuk hidup kita. Maka syukurilah dirimu dengan kehebatanmu. Kamu itu unik ya, di pelajaran kelas 4 ya. Aku adalah unik. Aku adalah khas, tiada duanya ya. Bahkan anak kembar sekalipun tidak sama. Pasti masih banyak perbedaan-perbedaan unik lainnya. Oleh karena itu, kita adalah citra Allah. Kita adalah unik di mata Allah. Kitalah yang bersyukur terhadap diri kita, terhadap kehebatan-kehebatan yang kita miliki sebagai manusia. Kemudian catatan yang kedua, manusia sebagai citra Allah berarti manusia diciptakan mirip dan serupa dengan Allah. Bukan hanya fisiknya ya, tapi di sini kita itu gambaran Allah. Artinya kita punya kewajiban dari diri kita sebagai manusia itu untuk mencerminkan atau menampilkan wajah Allah, wajah kebaikan kepada sesama. Seperti Allah yang baik. Oleh karena itu kalau orang seperti apa Allah, lihatlah dalam diri sesama kita, sesama yang baik, dalam diri santo, dalam diri santa yang menampilkan kebaikan-kebaikan Allah di dalam diri mereka.
Catatan yang ketiga, Allah menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan mereka diberkati Allah. Ya, perhatikan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu kita tertutup kemungkinan, ya, dari segi pelajaran agama, tertutup kemungkinan bahwa kita separuh laki-laki, separuh perempuan, ya, tertutup karena kita sepenuhnya laki-laki atau sepenuhnya perempuan, ya. Nah, kemudian yang keempat, laki-laki memiliki peran dan fungsinya, begitu juga perempuan. Nanti kita dalami lagi secara khusus, ya. Kemudian yang kelima, perbedaan manusia dengan makhluk hidup lainnya, hewan dan tumbuhan, dan bebatuan. Apa perbedaannya? Yang pertama, manusia memiliki akal budi. Yang kedua, manusia memiliki perasaan. Yang ketiga, manusia memiliki kehendak bebas. Keempat, manusia adalah satu-satunya citra Allah. Yang kelima, manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna dan paling lengkap segi kualitas makhluk hidupnya. Jadi manusia itu adalah makhluk paling sempurna di antara makhluk hidup lainnya. Nah, Allah menciptakan manusia menurut citranya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan agar manusia beranak cucu dan berkuasa atas makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Manusia sebagai citra Allah memiliki daya cipta, rasa, dan kasa. Ya, manusia itu mempunyai pikiran yang luas, yang bisa mencipta, kehendak yang bebas, dan perasaan. Kita bukan hanya mirip fisiknya, tapi juga mirip perilaku Allah yang baik. Itu anak-anak pengantar dari Bapak berkaitan dengan bab 1, Allah, ketika Allah bercermin. Nah, coba kamu nanti bercermin, lalu kamu mirip siapa? Mirip ayah atau mirip ibu? Kebaikan-kebaikan Allah, kebaikan-kebaikan ayah, atau kebaikan-kebaikan ibu? Terima kasih dan selamat memahami kembali. Terima kasih, kita boleh mengingat siapa kita di hadapan Allah. Nanti tugasnya lihat di Google Classroom. Salam Mr. Pius. Tetap semangat, jaga kesehatan.